Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di pagi yang cerah itu, dengan suaranya yang begitu jelas dan tegas, Rian akhirnya mengucapkan kalimat ijab kabul untuk menikahi Alika. Sampai akhirnya menggema kata sah dan alhamdulillah yang beruntun. Diakhiri dengan air mata yang jatuh dari kedua mata Alika. Alhamdulillah, ucap gadis itu saking terharunya dia tidak bisa bicara, jadi hanya bisa membatin. Di tengah-tengah tamu yang sedang membacakan doa untuk sepasang pengantin, ada Diandra di sana. Meski dia tidak mendapatkan surat undangan, tapi wanita itu tetap memutuskan untuk datang. Biarlah, meski hanya jadi tamu yang tidak diundang. Tapi apa yang mengganjal di dalam hatinya benar-benar ingin Diandra tuntaskan. Selesai ijab kabul itu, acara masih terus berlangsung. Rian dan Alika mulai duduk di pelaminan dan menerima ucapan selamat dari semua tamu undangan. Banyaknya tamu yang datang membuat sebagian orang tidak punya kesempatan untuk berjabat tangan dengan sang pengantin. Apalagi ketika menjelang sore, tiba-tiba langit menjadi mendung. Merasa nanti malam akan hujan deras, Rian senang sekali. "Mas Rian, Kak Alika," kata Oma, "turun saja dari pelaminan, jadi biar lebih mudah bertemu dengan tamu yang lain," ucap Rili. Dia naik ke atas pelaminan untuk menyampaikan pesan tersebut. "Baiklah," jawab Rian singkat. Dengan menggandeng tangan istrinya, akhirnya mereka semua pun turun dari pelaminan itu. Mulai bertemu secara langsung dengan para tamu undangan yang datang. Sampai akhirnya Rian dan Alika berhadapan langsung dengan Diandra. Oma Putri yang melihat pertemuan itu ingin bergerak cepat untuk menarik Diandra keluar dari sini, tapi Rili buru-buru menahan gerakan sang ibu. "Mah, aku yakin Mas Rian bisa menangani ini, jadi kita tenang dulu, jangan membuat acara pernikahan ini jadi rusak," bisik Rili. Oma Putri membuang nafasnya kasar. Terpaksa sekali dia mendengarkan ucapan anak perempuannya tersebut. "Mas Rian," panggil Diandra. Dia yang lebih dulu buka suara. Tapi Rian dan Alika masih pilih diam. Sampai akhirnya Diandra kembali bicara untuk mengatakan apa yang ada di dalam hatinya. "Kupikir hubungan kita belum berakhir, Mas. Dulu aku meninggalkan kamu, tapi sekarang aku sudah kembali. Apa kamu sedang membalasku dengan menikahi wanita ini? Kalau iya, hentikan sekarang, Mas. Aku akan memaafkan kamu. Ayo kita mulai semuanya dari awal," ucap Diandra. Begitu lancar ketika dia mengucapkan kalimat tersebut. Bahkan seolah sudah kehilangan malu karena beberapa tamu undangan mampu mendengar ucapannya itu. "Astagfirullahalazim," batin Rian. Dia menggenggam semakin erat tangan istrinya. "Maafkan aku, Di, tapi di antara kita benar-benar sudah tidak ada apa-apa lagi. Aku tidak tahu kenapa kamu bisa berpikir seperti itu. Tapi asal kamu tahu, sekarang Alika adalah istriku, satu-satunya wanita yang aku cintai, satu-satunya wanita yang aku inginkan untuk jadi teman hidupku, bukan kamu. Aku harap kamu juga bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri," balas Rian. Sebenarnya dia begitu marah dengan kedatangan Diandra ke acara pernikahannya. Bahkan wanita itu sampai berani-beraninya bicara seperti ini. Tapi Rian coba mengendalikan emosinya sendiri, tidak ingin merusak suasana bahagia. Karena itulah dia coba memberi pengertian. Dan setelah menjawab seperti itu, Rian pun segera mengajak Alika untuk kembali menyapa para tamu undangan yang lain, meninggalkan Diandra begitu saja. Diandra tak bisa berkutik, dia mati kutu. Bukannya mendapatkan dukungan, dia malah mendapatkan tatapan tak ramah dari semua orang.
Di tengah-tengah keramaian itu, Diandra benar-benar merasa seperti orang yang terbuang. Jenny bahkan langsung menarik Diandra untuk pergi meninggalkan tempat acara. Astagfirullahalazim, kamu benar-benar keterlaluan, ucap Jenny tak habis pikir. Dia benar-benar merasa kecewa. Jadi meski Diandra belum sempat menjawab ucapannya itu, Jenny pun langsung pergi meninggalkan dia untuk kembali masuk ke tempat acara tersebut. Beruntung karena ulah Diandra barusan tidak merusak acara ini, semua orang kembali ceria seolah tidak terjadi apa-apa. Alika juga tidak mempermasalahkan tentang kedatangan Diandra itu. Justru bagus jika wanita itu datang ke sini, karena akhirnya Alika bisa memeluk lengan suaminya dengan posesif. Mungkin Rian memang mantan Diandra, tapi sekarang pria itu adalah suaminya. Daripada merasa rendah diri, Alika lebih pilih untuk menjaga Rian baik-baik, mencintai dengan tulus. Mereka hidup untuk masa depan, bukan bergelut dengan masa lalu. Cium, 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 teriak semua orang saat tiba di penghujung acara, dan tanpa pikir panjang, Rian langsung melahap bibir istrinya. Benar seperti dugaan Rian tadi, ketika pesta berakhir dan malam menjelang, akhirnya hujan turun dengan begitu lebatnya. Keluarga besar Aditama sudah beristirahat di kamar mereka masing-masing. Beberapa orang di wedding organizer masih berkutat di lantai bawah villa. Sementara sepasang pengantin itu pun sudah masuk ke dalam kamar mereka. Ada canggung yang membuat Alika kikuk, namun tidak bagi Rian. Pria itu seperti sudah tidak sabar untuk menyantap hidangan utama. Mas Rian, jangan lihat aku terus dong, kesal Alika. Dia malu apalagi belum sempat mengganti baju, masih menggunakan gaun pernikahan tadi. Tidak bisa, Al, kamu mencuri semua perhatianku. Antara gemas dan kesal, Alika memukul lengan suaminya pelan, tapi malah ditangkap oleh Rian dan langsung digenggam. Dek, 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 jantung Alika berdegup tidak karuan. Dia tidak tahu bagaimana caranya memulai ini semua. Jadi yang bisa dilakukan oleh gadis itu hanya mengikuti alur yang disusun oleh sang suami. Apapun yang dilakukan oleh Rian akan dia ikuti tanpa banyak protes. Aku akan membantumu untuk melepaskan gaun ini, ucap Rian. Alika hanya bisa mengangguk. Ketika tadi dia memakai gaun ini pun membutuhkan bantuan orang lain, jadi tentu saja ketika dia melepaskannya, maka Alika butuh bantuan sang suami. Sejak tadi dia pun ingin mengatakan hal itu, tapi terasa malu untuk mengucapkannya. Dengan gerakan yang sangat perlahan, akhirnya Rian menarik resleting panjang di punggung Alika, membuat tubuh istrinya tersebut terpampang nyata di hadapannya. Sementara Alika sudah sangat gugup, berulang kali dia menggigit bibir bawahnya sendiri. Al, aku ingin membuat sebuah pengakuan padamu, ucap Rian. Dia masih menahan agar gaun itu tidak jatuh ke atas lantai. Pengakuan apa? Tanya Alika. Suaranya mulai terdengar berat dan terengah. Sungguh dia benar-benar merasa sangat gugup. Hanya seperti ini saja darahnya sudah terasa mendidih. Sebenarnya saat aku masih menjadi Erlan, aku pernah mengintip kamu saat sedang ganti baju, ucap Rian mengakui kesalahannya sendiri. Dan Alika yang mendengar pengakuan itu langsung berbalik dan memukul suaminya dengan sangat kuat. Plak! Ih, Mas Rian, kesal Alika. Setelah memukul suaminya, dia pun segera memegangi gaun yang nyaris jatuh. Maaf sayang, tapi kan sekarang kita sudah sah, gilah Rian. Gara-gara melihat tubuh Alika itulah, jadi tiap kali dia melihat gadis ini, bawaannya selalu ingin lebih.
Maaf ya, pinta Rian lagi. Bibir Alika mengerucut. Kalau marah juga percuma, sekarang saja Mas bisa melihat tubuhku semaunya. Balas Alika, dia langsung menurunkan pandangannya, sedikit menyembunyikan wajah yang bersemu merah. Bagaimana caranya Alika bisa marah? Apa yang terjadi di masa lalu sepertinya tidak ada apa-apanya dibandingkan sekarang. Sekarang bahkan Alika dengan sukarela menyerahkan semuanya. Maafkan aku ya, mohon Rian sekali lagi. Dan akhirnya Alika mengangguk. Setelah itu Rian mengikis jarak dan mulai menjangkau bibir Alika. Setelah jadi suami dan istri, ciuman ini jadi terasa begitu berbeda. Tak ada lagi pembatas yang bisa menghentikan keduanya. Bukan hanya Rian, tapi Alika pun menginginkan ini semua. Alika bahkan coba bergerak membalas apapun yang sang suami berikan. Alika tidak ingin hanya menerima, tapi dia juga ingin memberi lebih. Menciptakan malam pertama yang akan jadi kenangan yang paling indah. Mas, lirih Alika di antara sakit dan nikmat yang baru pertama kali dia rasakan. Rian mengecup bibir Alika dengan lembut. Setelah membiasakan diri, dia mulai bergerak untuk mengarungi nirwana. Tamat.